Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, biarlah kita boleh beribadah bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Saya akan bacakan pembacaan dari Mazmur 86 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Ibadah ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian nomor 10, Hormat bagi Allah Bapa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang benar. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Allah. Kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan kami bersyukur Kau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Ya Tuhan, pada saat ini kami meminta penyertaan dan pimpinan-Mu ya Tuhan di dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah Engkau yang berbicara secara langsung kepada kami secara pribadi melalui pujian maupun juga firman yang akan didengar. Kami serahkan waktu ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri saudara-saudari, saya mengundang untuk kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan bacakan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyikan pujian selanjutnya. Berilah hormat diberi dan berilah hormat padamu.
kelima dikatakan demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Kita patut bersyukur bahwa kita tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Tapi kita diberikan jalan keluar bahwa Yesus sendiri hadir. Yesus menyatakan dirinya, dan hanya Dia yang dapat menghapus segala dosa. Mari saudara-saudari, kita mengambil waktu untuk berdiam diri dan meminta pengampunan dosa kepadanya. Jikalau seringkali kita tidak menjadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, kami sadar tanpa kasih-Mu, tanpa Engkau sendiri yang datang untuk menghapus dosa, kami tidak layak di hadapan-Mu. Pada saat ini kami mau mengaku dosa dan kesalahan kami. Mungkin kami melakukan hal yang tidak berkenan dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, bahkan dengan apa yang kami pikirkan. Mungkin kami juga tidak menjadikan Engkau sebagai pusat hidup kami. Hari demi hari kami lalui dengan berpusat dengan keinginan diri kami sendiri. Ya Tuhan, kami meminta pengampunan dosa kepada-Mu. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk darah-Mu yang boleh tercurah, bahwa kami dapat dengan penuh gentar ya Tuhan untuk mengaku dosa kami dan datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang boleh Engkau berikan, dan tolong kami untuk selalu taat, untuk selalu menjadikan Engkau yang utama. Kami serahkan diri kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Saat ini kita akan membaca pembacaan Alkitab dari Mazmur 136. Ya, kita akan baca lanjutan dari minggu lalu, kita akan baca sampai habis. Mazmur 136 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Mazmur 136 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Memang benar Allah kita adalah Allah yang tidak putus-putusnya. Sepertinya juga ke-26 ayat ini tidak cukup untuk menyatakan bahwa kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Biarlah kita meresponi pujian ayat yang tadi dengan satu pujian, ku bernyanyi tentang Yesus. Kita mau memuliakan Dia, kita mau memuji Dia, bahwa Dia adalah mukalis kita. Puji muliakan nama-Mu yang
Yalah Tuhanmu kalisku, mati untuk daku. Dia sungguh setiawan, pelindungku yang kukuh. Meski ombak bergelombang, sandalnya takkan goncang. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku yang terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati untuk daku. Ya, memang Tuhan kita, Dia yang mau mati bagi kita. Mari saudara-saudara, kita mengambil waktu untuk berdoa syafaat. Saya undang saudari-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Saya akan memimpin doa syafaat kita pada hari ini. Ya Tuhan, tidak putus-putusnya kami memuji Engkau. Tidak putus-putusnya kami sadar bahwa hanya Engkau harapan kami. Engkaulah penyelamat kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami sadar bahwa kami tidak dapat melakukan apapun tanpa Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk pembangunan gereja. Kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu ya Tuhan, untuk surat yang boleh keluar, untuk segala proses pembangunan yang boleh dikerjakan di bulan ini. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk segala orang yang akan terlibat. Orang yang terlibat di dalam lapangan, dari pihak gereja maupun juga mungkin para tukang, untuk para mandor Tuhan yang bekerja. Kami menyerahkan juga untuk segi dana ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh cukupkan. Ini adalah proyek besar ya Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk hikmat yang boleh Engkau berikan bagi kami di dalam segala pengaturan untuk proses pembangunan maupun juga pemindahan dan apapun itu di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam masa ini, biarlah setiap jemaat Engkau berikan hati untuk terus berdoa untuk gereja. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah jemaat juga boleh penuh sukacita, berapi-api, penuh pengharapan di dalam mereka akan memasuki atau mengikuti ibadah tiap minggu. Biarlah iman setiap jemaat, setiap kami boleh bertumbuh di hadapan-Mu. Kami menyerahkan bagi kami yang mungkin masih di dalam pergumulan, kami yang mungkin di dalam lemah tubuh, kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan. Kami yang mungkin bergumul, kami yang sedang di dalam pencobaan, di dalam hal-hal berat yang kami hadapi, kiranya Engkau yang boleh membuka jalan dan Tuhan yang boleh berbicara langsung kepada kami. Kami juga ya Tuhan menyerahkan untuk kondisi Jakarta, kondisi Indonesia ke dalam tangan-Mu. Untuk para penderita COVID yang semakin bertambah, kiranya Tuhan juga yang bermurah hati. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan mereka kekuatan, imunitas yang lebih sehingga mereka boleh sembuh. Kami menyerahkan juga untuk para dokter, para perawat, siapapun yang berada di garda depan. Tuhan yang menyertai mereka. Tugas mereka adalah tugas yang berat ya Tuhan. Tapi kami hanya dapat berharap kepada Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang pimpin mereka. Tuhan yang sertai atas apa yang boleh mereka lakukan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami. Apapun yang kami lakukan, untuk rencana kami ke depan pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pokok doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Saya akan membacakan pembacaan dari Mazmur 86 ayat yang ke-11. Ini sebenarnya ayat lanjutan dari ayat yang saya baca di awal ibadah. Di sini dikatakan, tunjukkanlah kepadaku ya jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Biarlah Tuhan boleh menyatakan kehendak-Nya melalui firman-Nya yang akan kita dengarkan nanti. Kita persiapkan hati kita menyanyikan pujian, nyatakanlah kehendak-Mu. Mari kita berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Persiapkanlah dan berkatilah kami semua, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan, juga diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani pasal 10. Ayat 32 sampai dengan ayat 39. Kitab Ibrani pasal 10, ayat 32 sampai dengan ayat 39. Firman Tuhan berbunyi demikian, Ibrani pasal 10, mulai ayat 32. Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan
sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan simpan baik dalam hati serta mempraktekannya. Hari ini firman Tuhan diberi tema bertekun melalui tragedi. Bertekun melalui tragedi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini biasanya merupakan tema yang kurang begitu disukai, khususnya yang berhubungan dengan kata terakhir tadi, yaitu tragedi. Tragedi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti peristiwa yang menyedihkan. Jadi, kalau boleh dijabarkan lebih baik, lebih lanjut, ialah bertekun melalui peristiwa yang menyedihkan. Belum hilang dari ingatan kita beberapa waktu yang lampau terjadi tsunami yang begitu luar biasa, merugikan bahkan membinasakan ratusan ribu orang. Kita juga mendengar tentang adanya gempa bumi, adanya ledakan-ledakan, adanya kecelakaan, kerusuhan, bahkan yang masih hangat dalam ingatan kita ialah korban COVID-19 yang begitu banyak. Apalagi kalau kita melihat kuburan-kuburan massal korban COVID-19 ini. Ini merupakan suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Beberapa kisah yang saya sebutkan tadi itu merupakan suatu tragedi. Bukan hanya yang mengalaminya, tetapi orang-orang yang menyaksikan, yang mendengar, biasanya juga merasakan betapa menakutkannya apa yang disebut dengan tragedi itu. Oleh sebab itu, banyak orang yang tidak mau membicarakan mengenai tragedi ini. Biasanya kalau membicarakan hal-hal yang menyedihkan itu, orang biasanya menghindar, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang tabu. Kalau dibicarakan. Tapi kenyataannya, kalau kita mau jujur, siap atau tidak siap, kita semua akan menghadapinya. Siap atau tidak siap, kita semua harus menghadapi apa yang disebut dengan tragedi itu. Meskipun bentuknya dan kadarnya berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya kita pernah mengalami suatu kehilangan hal-hal yang sederhana sampai kehilangan yang begitu berarti dalam hidup kita. Adanya kecelakaan yang tidak bisa kita hindari. Adanya sakit penyakit atau adanya aniaya yang kita alami bersama. Kadang-kadang kita mengalami penganiayaan oleh orang-orang tertentu. Yang kadang-kadang yang lebih menyakitkan ialah orang itu tidak menyadari bahwa itu
menganiaya kita dan menyakitkan kita. Kadang kita bisa disalah mengerti, bahkan ada di antara kita yang merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita kadang juga bisa mengalami kegagalan. Entah itu di studi kita, dalam pekerjaan kita, atau dalam kehidupan rumah tangga kita. Di musim pandemi COVID-19 ini, ada juga orang-orang yang di PHK dari pekerjaannya. Dan masih banyak peristiwa lain lagi. Yang ini semua merupakan tragedi, peristiwa yang menyedihkan dalam kehidupan kita. Namun, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan baik-baik sehubungan dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Karena di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, mengandung petunjuk bagaimana kita bisa mampu melalui tragedi yang kita hadapi itu dengan bertekun. Yang pertama, ingatlah saat kita menerima Kristus. Ingatlah saat kita menerima Kristus. Ayat 32 sampai 34 tadi mengatakan, ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Yang pertama, pada waktu kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan dalam hidup kita, ingatlah pada saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah pada waktu kita menerima terang ilahi itu. Pada saat kita menerima Yesus, kita percaya kepadanya pertama kali, kasih kita begitu besar kepada Tuhan. Hati kita begitu bersukacita. Rasanya kita terus ingin hidup dekat dengan Tuhan. Ingin terus bersekutu, ingin terus berdoa, menjaga persekutuan itu. Membaca firman Tuhan, kita baca dengan tekun. Bahkan kita bisa bersaksi kemanapun kepada orang-orang yang kita jumpai, karena kita begitu mengasihi Tuhan. Itulah saat pertama kita menerima Kristus, pada waktu Tuhan menerangi hidup kita. Kerelaan kita untuk berkorban juga begitu tinggi. Sekalipun mungkin kita dijauhi oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, karena kita percaya kepada Tuhan, kita tetap setia. Adanya kesulitan dan penderitaan apapun tidak mampu mencegah kita untuk tetap berkomitmen atau berjanji untuk tetap setia kepada Yesus. Suasana yang begitu indah pada waktu kita menerima Kristus. Bahkan cukup banyak di antara kita saat itu yang begitu rela mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Sekalipun orang-orang tertentu itu sebagai orang-orang yang mati syahid, sebagai martir. Saat indah bersama dengan Yesus pada waktu kita menerima terang. Sesungguhnya itu yang selalu harus kita ingat. Sekali lagi harus kita ingat pada waktu kita menghadapi tragedi dalam hidup kita. Dengan mengingat bagaimana kita menerima terang itu, bagaimana kita percaya kepada Tuhan Yesus itu, kita akan mendapatkan kekuatan baru, sehingga kita mampu untuk bertekun dan menghadapi kesulitan hidup yang disebut dengan tragedi. Hal yang kedua yang merupakan hal yang
tidak kalah pentingnya ialah setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, ayat 35 menasihatkan kepada kita, jangan lepaskan kepercayaan kita itu. Ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Saudara-saudara, pada waktu menghadapi keadaan yang menyusahkan hati, keadaan-keadaan yang kita sebut dan banyak orang menyebut sebagai tragedi, pada waktu itu kita mengalami kesulitan yang sangat serius, ingat baik-baik, jangan lepaskan kepercayaan kita akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang kadang-kadang kalau orang hidup dalam kesulitan, bisa saja orang meragukan kepercayaan kita. Tetapi ingatlah baik-baik, jangan lepaskan kepercayaan kita. Kalau kita sebagai seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan, biasanya walaupun pekerjaan berat, walaupun banyak kesulitan, banyak tantangan, kita bertekun, bukan? Mengapa? Supaya kita sampai akhir bulan dan menerima gaji. Itulah yang menyenangkan kita. Kita berharap, walaupun banyak kesulitan, banyak tantangan, kerja keras, hal-hal banyak yang harus kita kerjakan, tapi kita tetap bertekun karena tidak lama lagi kita mendapatkan upah. Ada upah yang besar yang sedang menanti kita pada waktu kita menghadapi tragedi dalam hidup kita, menghadapi kesulitan, kesedihan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, di saat-saat yang genting seperti ini, jangan lepaskan kepercayaan kita, karena ada upah yang besar sedang menanti kita. Memang, kadang-kadang tragedi itu bisa membuat kita bimbang. Bahkan kepercayaan beberapa orang memudar karena tragedi bahkan yang berturut-turut dalam hidup kita. Mengalami kesulitan yang begitu serius, sampai mungkin kita sendiri bertanya, kita salah atau tidak ya percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah kita perlu berpegang teguh pada kepercayaan itu. Justru pada waktu yang sangat sulit, mari kita makin berpegang erat supaya kita aman. Walaupun umumnya orang membuat kita ragu, apakah kita benar, sudah tepat yang kita percayai. Saudara-saudara, ingat firman Tuhan hari ini. Jangan melepaskan kepercayaan kita. Penulis kitab Ibrani memaklumi, mengerti. Karena ada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dalam hidup ini, mengalami kesulitan, ketidaktahuan mengapa begini, mengapa begitu. Ini kadang-kadang membuat imannya itu mulai luntur. Kepercayaannya sudah tidak seperti pada waktu pertama kali bertemu dengan Yesus. Penulis kitab Ibrani ini tahu keadaan manusia yang akan mengalami hal seperti itu. Oleh sebab itu, penulis kitab Ibrani ini menasihatkan agar kita semua, saudara dan saya, jangan sampai melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada upah yang besar untuk kita semua yang tetap setia sampai akhir dengan tidak melepaskan kepercayaan kita itu. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b yang bagian akhir, firman Tuhan mengatakan demikian. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Firman Tuhan mengingatkan, sekalipun kita dalam keadaan yang sulit, Tuhan mengingatkan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Alkitab menuntun kita, membentuk kita, mengajar kita, supaya kita tidak menjadi orang yang lembek, tapi orang yang kuat, orang yang tangguh, khususnya pada waktu menghadapi kesulitan. Oleh sebab itu, nasihat-nasihat firman Tuhan ini begitu penting bagi kita. Justru dalam kesulitan, jangan lepaskan kepercayaan kita. Justru kita harus komit, harus tetap setia sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. Tuhan memberikan upah. Kita semua perlu setia dan jangan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena kepercayaan kita itu tidak salah. Berapa banyak di antara kita yang mengenal seorang yang begitu fenomenal yang bernama Khalil Gibran. Khalil Gibran. Dia lahir di tahun 1883 dan meninggal di tahun 1931. Khalil Gibran ini lahir dari keluarga yang sangat miskin. Masyarakat di sekitarnya itu termasuk keluarganya, orang tuanya itu adalah pecandu judi. Dan dia dilahirkan pada tanggal 6 Desember 1883 di Bisari, sebuah kota kecil di Lebanon Utara. Keluarganya itu sebetulnya penganut agama Kristen. Aliran Maronit, suatu mazhab yang bergabung dengan Gereja Katolik Roma. Saudara-saudara, kehidupan Khalil Gibran waktu kecil itu sangat memprihatinkan. Di usia 9 tahun, tulang bahunya itu patah ketika jatuh dari gunung. Dan akhirnya dia harus berbulan-bulan mengikatkan tangannya itu seperti disalib itu supaya bisa mengalami kesembuhan. Pada waktu berbaring selama berbulan-bulan itu, kedua tangannya itu betul-betul diikat, tidak bisa digerakkan sama sekali, supaya pengobatan yang diberikan bisa berhasil. Pada usia 18 tahun dia pindah ke Paris, rencananya untuk belajar melukis. Namun tidak lama dia harus pulang karena adiknya meninggal. Belum lama adiknya meninggal, kakaknya yang merupakan tulang punggung keluarga juga meninggal. Akhirnya kisah ini dilanjutkan dengan kisah yang lebih memilukan hati. 4 bulan kemudian ibunya meninggal, dia harus hidup bersama adiknya berdua dalam keadaan miskin. Untuk menyambung hidupnya, dia harus berusaha, dia harus bangkit, dia harus bekerja, yaitu melukis. Pada waktu dia menjual lukisan yang sedang dipamerkan, sejarah kehidupannya mencatat semua lukisannya itu terbakar habis. Luar biasa. Sudah miskin, berusaha untuk belajar, sudah berusaha untuk menjual lukisan, ternyata di satu saat lukisannya itu terbakar habis. Yang menarik, yang ingin saya mengajak saudara untuk merenungkan ialah kata-katanya. Setelah dia menghadapi musibah bertubi-tubi itu, dia mengatakan, justru luka-luka penderitaan itulah yang membuatnya menjadi bijak. Ia selalu merenungkan, mengikut Tuhan Yesus itu harus memikul salib. Lukas 9 ayat 23. Dan dia bangkit kembali menjalani hidupnya. Menariknya, pada usia 40 tahun, dia mengalami penyakit kronis. Penyakit yang sangat serius. Namun justru dalam menjalani hidupnya dengan penyakit kronis itu, dia makin produktif dan terus berkarya. Khalil Gibran ini terkenal dengan penyair, tapi dia juga
menjadi tokoh terkenal karena bakat seninya yang luar biasa. Banyak orang mengenang Khalil Gibran sebagai penyair, sebagai ahli seni, karena memang itulah Khalil Gibran. Seringkali kesulitan dalam hidup kita justru akan mengasah keterampilan kita. Khalil Gibran sudah membuktikannya. Banyak orang pada waktu menghadapi kesulitan, banyak yang mengeluh. Tetapi kita harus ingat, jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita pada Tuhan, tetapi dengan tetap percaya kepada Tuhan, marilah kita bangkit, kita mengatasi kesulitan yang ada, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih terampil. Ada orang yang mengatakan, pelaut hebat itu karena sering menghadapi badai. Badai-badai dalam hidup pelaut itu menempanya, membuatnya kuat, membuatnya terampil menghadapi badai-badai berikutnya. Kita pun harus tahu bahwa masalah dalam hidup ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang. Jadi, marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Jangan justru menjauh dari Tuhan, melepaskan kepercayaan kita, tetapi justru makin kokoh kita berpegang pada kepercayaan kita itu, karena dengan kita tetap percaya pada Tuhan, kita mampu melewati kesulitan dalam hidup kita. Bahkan tidak mustahil, setiap kesulitan itu menyebabkan kita menjadi makin kuat, makin terampil menjalani hidup ini. Kita pun akan berbuah banyak kalau kita tidak melepaskan kita. Kalau kita tidak melepaskan kepercayaan kita, kita tetap akan berbuah banyak. Nasihat firman Tuhan ini begitu penting, dan mari kita renungkan baik-baik dan lakukan. Ayat 36 sampai ayat 39, ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita tetap bertekun. Ya, sekali lagi ayat 36 sampai dengan ayat 39 dalam Ibrani 10 ini mengingatkan kita agar kita tetap bertekun. Ada kalanya kita bertanya pada diri sendiri, apakah masih berguna kalau kita menghadapi hidup yang susah ini, mengalami musibah, mengalami tragedi ini, masihkah kita perlu untuk bertekun? Saudara-saudara, biasanya kadang-kadang tekanan yang begitu hebat menyebabkan kita bertanya-tanya, perlukah kita tetap bertekun? Saudara-saudara, jawabannya harusnya jelas bagi kita. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap bertekun. Justru dalam kesulitan kita harus makin bertekun. Tetaplah bertekun, supaya kita bisa melalui kesulitan, melalui tragedi yang kita hadapi. Kalau saudara perhatikan dengan cermat di dalam ayat 36 sampai 38 yang sudah kita baca tadi, kalau kita bertekun, sekalipun kita mengalami tragedi itu, kita melihat bahwa ini adalah kehendak Allah. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita masuk dalam kesulitan itu, tapi Tuhan menginginkan agar kita menjalaninya dengan tekun. Kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalau kita bertekun. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, kita akan tetap bekerja sampai akhir bulan supaya kita mendapatkan gaji, bukan? Sama dengan hidup ini. Marilah kita tetap bertekun supaya kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan mengingatkan waktunya tinggal sedikit lagi. Bahkan sangat sedikit. Waktunya sangat sedikit. Tuhan akan datang. Jadi kalau waktunya sudah tinggal sedikit lagi, mengapa kita tidak bertahan dan bertekun menghadapi kesulitan hidup kita? Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri atau yang ditentukan untuk binasa. Tetapi kita adalah orang-orang yang akan tetap bertekun dan kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Khususnya pada waktu menghadapi kesulitan dalam hidup ini.
Dan yang penting ialah Allah berkenan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ingat bahwa kita perlu tetap bertekun supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Saya tidak tahu berapa banyak kita mengenal seorang yang bernama Dave Thomas. Ya, Dave Thomas. Dia adalah penggagas dan pemilik Wendy's. Ini logonya sudah sangat terkenal. Namun, sebelum kita mengenal dia sebagai orang yang berhasil, kaya raya di dunia, malang melintang, franchise-nya sampai ke seluruh dunia, coba kita perhatikan bagaimana siapa dia. Dave Thomas ini adalah orang yang tidak menyerah menghadapi tragedi dalam hidupnya. Karena di dalam ayat 36, ayat firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dave Thomas itu lahir di bulan Juli, 2 Juli 1932. Tidak diceritakan orang tuanya siapa. 6 minggu kemudian dia diadopsi oleh pasangan suami istri. Dan pada umur 5 tahun ibunya meninggal. Ayahnya mengajak merantau. Di usia 12 tahun dia bekerja di sebuah restoran. Hidupnya tidak menyenangkan, sekolah sambil bekerja. Umur 15 tahun ayahnya pindah lagi dan bekerja di sebuah restoran juga. Saudara-saudara, akhirnya dia bergabung di persekutuan pemuda yang diadakan di salah satu kota di Amerika waktu itu. Nah, karena ada sebuah restoran, khususnya KFC, yang mulai merugi dan mau ditutup, tempat dia bekerja, bosnya itu memerintahkan, kamu jalankan itu, usahakan supaya jangan sampai ditutup, supaya bangkit lagi, maju lagi. Dia kerjakan dan berhasil. Restoran yang diusahakannya itu berhasil. Dan dia dicatat menjadi jutawan di usia 35 tahun. Nah, dialah akhirnya yang mengembangkan Wendy's ini di usia 45 tahun. Pada waktu itu, perusahaannya makin besar. Dan setelah sekian puluh tahun sekolahnya yang terabaikan, dia baru mendapatkan ijazahnya di umur 45 tahun. Ini menarik sekali. Saudara-saudara, di dunia ini banyak orang seperti Dave Thomas ini. Banyak mengalami kesulitan, tapi mereka tidak mau menyerah. Mereka bangkit, mereka justru menjadi orang-orang yang tangguh dengan banyaknya kesulitan. Nah, mengapa kita tidak mencobanya? Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bukankah firman Tuhan mengingatkan kepada kita, justru pada waktu kita menghadapi kesulitan, kita harus tetap bertekun, karena waktunya tidak lama lagi. Orang-orang yang gagal seringkali tidak mau menambah lagi sedikit ketekunan itu. Akhirnya mereka menyerah. Padahal waktunya tinggal sedikit. Saudara-saudara, orang sukses dan orang gagal sama-sama berjuang. Yang membedakan ialah orang sukses itu tidak menyerah dengan kegagalan. Jadi begitu gagal, dia bangkit lagi, berusaha lagi, dan akhirnya dia bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Mari kita renungkan pada hari ini, bagaimanakah kita pada waktu menghadapi suatu tragedi dalam hidup kita. Mungkin yang menjadikan hidup kita saat ini berbeda-beda, satu dengan yang lain. Ada yang ringan, ada yang sepele, tapi ada yang
begitu rumit dan berat, yang kadang-kadang membuat kita hanya bisa menangis. Tapi ingatlah baik-baik, apa yang kita lakukan? Pilihan yang bijaksana ialah kalau kita tetap bertekun, jangan mudah menyerah. Ya, kita perlu bertekun untuk menghadapi tragedi yang menyedihkan dalam hidup ini bersama Tuhan. Mengapa? Karena kita hidup tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang membuat kita mampu untuk bertekun dan tidak menyerah. Karena Tuhan sudah berjanji menyertai kita selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tragedi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita bukan untuk membinasakan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai hal itu melemahkan kita. Tetapi marilah kita hadapi, marilah kita melaluinya dengan ketekunan bersama Tuhan. Tuhan akan membuat kita berhasil, Tuhan akan membuat kita kuat, Tuhan akan memberikan kita menjadi orang yang terhibur dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk bertekun melalui tragedi. Banyak hal-hal yang menyedihkan dalam hidup kami, banyak kesulitan, penderitaan, atau ketidaktahuan kami yang menyebabkan kami menjadi bimbang, khawatir. Tetapi kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, supaya kami ingat bagaimana kami percaya pada Tuhan, supaya kami ingat tidak melepaskan kepercayaan itu, dan kami perlu bertekun bersama dengan Tuhan supaya dapat melalui kesulitan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dan berikan kekuatan dan penghiburan bagi kami semua, khususnya yang sedang menghadapi kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bersama memberikan persembahan dan menyanyikan lagu Pujilah Hai Jiwaku. Dia yang mengampuni
Tuhan, terimalah persembahan kami dan berkatilah kami semua yang pada hari ini mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan doa kami. Amin. Kita menyanyikan lagu "Oh Tuhan, ulurkan tangan-Mu". Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang.